Bab 51. Saat ini, langit masih agak kelabu, dan banyak anak masih liar di luar. Tiba-tiba, seorang anak dengan jam tangan elektronik berteriak, "Sudah hampir jam 6, dan tangram akan segera dimulai. Oh, saudari Juping akan datang." Mendengar tangisan ini, semua anak hampir bersamaan meletakkan barang-barang mereka dan berlari pulang bersama. Anak-anak yang tidak memiliki TV di rumah pun harus berkumpul bersama dengan anak-anak panti lainnya. Anak-anak 90 tahun tidak memiliki komputer, tidak ada internet, belum lagi ponsel, bahkan perekam VCD. Menonton TV menjadi satu-satunya hiburan mereka. Tentu saja, sebagian besar berita, drama TV, dan program lainnya tidak ditonton oleh anak-anak. Mereka hanya tertarik pada kartun, sedangkan program seperti teka-teki jigsaw adalah salah satu dari sedikit program yang dapat menonton kartun. Lebih penting lagi, pada saat itu, hanya satu stasiun TV di Cina yang memiliki sinyal satelit. Dengan kata lain, stasiun TV lokal hanya dapat mencakup sinyal TV lokal, dan hanya sinyal TV CCTV di Cina yang mencakup seluruh arah. Oleh karena itu, hanya ada satu program TV di Cina yaitu Tangram. Ini adalah program anak-anak yang dapat ditonton semua anak pada waktu yang bersamaan. Tentu saja, itu memiliki pengaruh yang luas dan kuat di kalangan anak-anak. Pernahkah kamu mendengar? Animasi yang akan disiarkan hari ini adalah animasi yang belum pernah disiarkan. Beberapa anak berkumpul di depan TV dan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas saat menonton TV. "Kat, aku sudah tahu. Saudari Juping memberikan pratinjau beberapa hari yang lalu. Kita semua tahu," kata anak lain. "Kamu bahkan tidak bisa menonton animasi Tangram. Itu lemah." Seorang pria kecil melompat keluar dan berkata dengan jijik, "Mengapa kita tidak pergi menemui prajurit suci Sagittarius? Sekarang Jianfu II telah memutar ulang prajurit suci Sagittarius. Jauh lebih baik daripada Tangram. Tapi Saint Xingya, kami telah melihatnya 2 kali. Aku tidak bisa melihat cukup di kedua sisi. Bahkan jika aku menontonnya 10 kali dan 8 kali, aku tidak bisa melihat cukup. Pokoknya, bahkan jika aku menontonnya 100 kali, itu lebih baik daripada Sheriff kucing hitam manapun. Animasi yang disiarkan oleh Tangram jelek. Tonton sebentar dulu. Kalau animasi barunya kurang bagus, ayo nonton Saint Seiya." Kata-kata anak terakhir telah dikenali oleh semua anak. Anak yang bertengkar untuk melihat Saint Seiya hanya bisa berkata tanpa daya, "Yah, tapi animasi ini pasti tidak sebagus Saint Seiya." Ini adalah pertama kalinya sang anak mengucapkan kalimat ini hari ini, pertama kali dalam hidupnya, tetapi ini juga merupakan kalimat terakhir dalam hidupnya. Karena dalam 20 menit berikutnya, dengan perkembangan animasi selangkah demi selangkah, semua anak duduk diam bahkan tidak bergerak. Seluruh orang tenggelam dalam animasi dan sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Anak-anak tidak bereaksi sampai akhir 20 menit dan final Jia Yapeng dibunyikan. Animasi episode pertama telah berakhir. Apakah ada episode lain? Seorang anak tidak bisa tidak bertanya. Tidak akan ada. Tangram tidak pernah disiarkan dalam satu episode pun. Belum tentu. Indah sekali. Mungkin akan ada episode lagi. Nah, kalau bagus, tayangkan beberapa episode lagi. Apa logikanya? Meskipun anak-anak penuh dengan harapan, saudari Juping segera muncul. Dia berkata dengan suara yang manis dan lembut, "Anak-anak, apakah kartun hari ini bagus? Sampai jumpa besok." "Ayo, saudari Juping pamit besok. Sepertinya tidak ada hari ini." Seperti 2 kacang polong, aku ingin memanggil pahlawan Kulin Chong untuk menelepon." Tiba-tiba, seorang anak melompat dan menunjukkan gerakan standar dari tokoh utama dalam animasi, menggunakan 2 suara yang tidak disadari dan memalukan, care pemulihan yang sama. "Kalau begitu aku Lai Haima. Lihatlah Lu Junyiku dan panggil Lu Junyi untuk berperang." Anak lain segera melompat keluar dan bekerja sama. "Aku juga permainan Yue." "Tidak. Aku adalah permainan Yue. Aku adalah permainan yang sebenarnya." Beberapa anak yang baru saja menjadi teman dekat berjuang untuk permainan Yue yang sebenarnya. Mereka tidak memisahkan anak-anak sampai orang tua menemukan sesuatu yang salah dan memisahkan mereka.
Akibatnya, meskipun anak-anak ini terpisah dan tinggal di rumah sendirian, mereka akan mempelajari postur dalam animasi, terus berteriak dan berlatih, serta bersiap untuk mengalahkan lawan mereka dengan postur panggilan yang lebih standar di hari kedua. Keesokan harinya, hampir dalam semalam, anak-anak bermain bersama mengambil posisi kartu panggil. Mereka mulai merampok identitas Yue Haima di halaman lagi. Akibatnya, beberapa orang kecil gemuk yang tidak terlalu disukai tiba-tiba melompat keluar dan berteriak, "Kalian semua salah, saya Yue Haima." Omong kosong. Pria gendut, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Anak-anak lain berkata dengan marah. Seperti dua kacang polong, aku punya Lin Chong, aku kuda Yuhai. Lelaki kecil gemuk itu mengeluarkan kartu dari sakunya dan tampak seperti kartu di animasi. Tunjukkan kepadaku. Tunjukkan kepadaku. Gendut, bagaimana kamu mendapatkannya? Sejenak, pria kecil gendut yang tadinya tidak diperhatikan tiba-tiba menjadi pusat perhatian semua anak, membuat sang anak bangga dan cemas. Aku membelinya di toko. Benar-benar ada LF di toko itu. Jual saja Mi. Lelaki kecil gendut itu akhirnya tidak tahan dengan pertanyaan temannya dan mengatakan asal-usul kartu itu. Detik berikutnya, pria kecil gendut itu diabaikan. Anak-anak bergegas pulang, mengeluarkan uang saku bayinya dan bergegas ke toko. Di mana? Di mana aku melihatmu? Di kantin dekat gedung tempat tinggal, bibi gendut yang membuat kekacauan di toko semangka kemarin sedang bernyanyi, meletakkan satu kaki di atas meja dan melihat-lihat majalah. Dia bosan membunuh hidupnya. Hei, belum buka selama 42 menit, dan bisnisnya tidak bisa selesai. Sang induk semang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tiba-tiba dia melihat lebih dari selusin anak bergegas menuju tokonya. Ada bisnis. Melihat pemandangan ini, bibi gendut langsung menilai bahwa dia memiliki bisnis dengan pengalamannya selama lebih dari 10 tahun dalam membuka toko. Benar saja, begitu anak-anak ini menyerbu masuk, mereka langsung berkicau dan berteriak, "Bibi Liu, kami ingin membeli mie instan, mie sederhana." Ya. Meskipun saya tidak tahu mengapa anak-anak ini ingin membeli mie instan bersama, bos dengan cepat mengeluarkan mie instan berbagai rasa dari toko. Saya pikir saya bisa mendapat untung kecil, tetapi yang tidak diharapkan oleh nyonya rumah adalah bahwa anak-anak segera menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa setelah melihat mie instan dan berteriak, "Tidak seperti ini, kami tidak ingin yang seperti ini mie instan. Tapi semua mie instan ada di sini." Bersatu. "Chuan Kang, ada di sini," kata nyonya rumah dengan tergesa-gesa. "Tidak, kami ingin paket semacam itu dengan kartu pahlawan margin air. Itu namanya LF. Mie instan itu namanya mie instan ELF. Tidak, saya pikir itu hanya disebut mie. Lupakan saja, ELF itu benar. Mereka telah diputar di TV. Kemasan kuning dan biru itu terlihat bagus. Bukankah lelaki kecil gemuk itu membelinya di sini sekarang? Apa yang kamu bicarakan?" Sang induk semang benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang dibicarakan anak-anak ini. "Ini bukan toko ini. Aku membelinya di toko Paman Wong. Aku menemukan seluruh jalan. Hanya ada di toko Paman Wong." Pria kecil gendut itu mengejar dari belakang dan mengingatkannya. Kemudian semua anak pergi, dan tiba-tiba kabur tanpa jejak, meninggalkan istri bos dengan wajah cuek. "Peri kecil, apa ini?" Nyonya rumah menggertakkan giginya dengan kebencian. Paman Wong adalah musuhnya yang paling dibenci. Sekarang semua anak pergi ke tokonya untuk membeli barang. Itu tidak membunuhnya. Jadi sang induk semang bahkan tidak peduli dengan toko itu. Dia mengikuti anak-anak ke toko Laolang, dan kemudian sang induk semang terkejut. Saat ini, sebenarnya ada lebih dari 20 anak yang berkerumun di toko Paman Wong, berteriak-teriak untuk membeli mie pipih, sementara Paman Wong dengan putus asa memegang sebuah kotak dan berkata, "Anak-anak, sudah habis terjual, mie pipi Paman sudah habis terjual, pendek terjual, tunggu Paman untuk membeli, akan ada besok." Aku. Ketika sang induk semang melihat kotak itu, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk memukul wajahnya, karena kotak itu adalah yang dia kembalikan 2 hari yang lalu. Apakah itu laris manis? Bab 52. Jia Yapeng benar. Ketika dia kembali ke pabrik, seluruh pabrik makanan Dakian menjadi gila.
Semua orang memiliki mata merah dan sepertinya memakan orang. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan pesanan pabrik makanan melonjak hingga 4 juta dalam semalam, yang tak tertahankan bagi pabrik makanan Dakian dengan hanya satu lini produksi saat ini. Meskipun Jia Yapeng sudah lama mengharapkan hari ini, dia mulai mempersiapkan barang lebih awal, sehingga lini produksi dengan produksi bulanan maksimum hanya 100.000 kotak dapat mencapai produksi bulanan 300.000. Konsekuensi langsung dari hal ini adalah ada 500.000 kotak di gudang dan tidak dapat dikirim. Pada awalnya, orang-orang bodoh ini mengkhawatirkan para pekerja dan manajemen di pabrik dan merasa bos kecil mereka merasa terlalu baik dengan dirinya sendiri. Jika 500.000 kotak dihancurkan di tangannya, itu akan menjadi situasi yang baik, tetapi semuanya akan berakhir. Maka sejenak, pabrik juga mengeluhkan bos kecilnya. Dia pikir dia terlalu sombong dan bodoh. Tapi hari ini, tidak ada yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Bukan karena mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengatakannya. Sejak Sabtu, seluruh pabrik benar-benar gila, dan semua orang tidur tidak lebih dari 4 jam sehari. Karena jalur produksi asli tidak dapat dihentikan dan 3 jalur produksi lainnya telah dirakit, Jia Yapeng menolak untuk mengizinkan operasi uji coba dan langsung memaksa operasi muatan penuh. Oleh karena itu, pekerja yang diatur dengan baik yang bekerja 3 shift menemukan bahwa mereka harus bekerja lebih dari 16 jam sehari. Meskipun Jia Yapeng telah mendesak sekelompok karyawan baru sejak bulan lalu, karyawan tersebut adalah karyawan tanpa pengalaman dan harus dipimpin oleh sekitar setengah dari karyawan lama. Oleh karena itu, karyawan lama ini memiliki mata merah dan sangat lelah. Namun, mereka tetap heboh karena Jia Yapeng bersedia memberikan uang. Jia Yapeng mengumumkan di tempat bahwa lembur hari ini adalah 5 yuan per jam. Jika Anda bekerja lembur selama 8 jam sehari, Anda bisa mendapatkan 40 yuan sehari dan 400 yuan dalam 10 hari, yang setara dengan gaji 3 bulan dalam keadaan normal. Keluhan apa yang bisa dimiliki para pekerja ini? Meski sangat lelah, mereka tetap ingin bekerja lembur setiap hari. Pada saat yang sama, Jia Yapeng sendiri memberi contoh dan menemani semua karyawan untuk bekerja lembur, yang membuat tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Jia Yapeng mengira semuanya sempurna, tetapi tanpa diduga, dia akhirnya salah perhitungan. Jia Yapeng mengira 4 juta pesanan sebulan adalah batasnya. Selama dia bertahan bulan ini, ketika semua pekerja mahir, dia akan selesai kali ini. Namun fakta membuktikan bahwa Jia Yapeng salah. Dia salah memperkirakan antusiasme kartun Heroes of the Water Margin, dan juga salah memperkirakan antusiasme anak-anak terhadap kartu pahlawan Water Margin. Pengaruh animasi terlalu besar. Karena kesempurnaan zaman itu yang tak terbayangkan, pemandangan masa depan yang imajinatif, plot klimaks, pengaruh besar CCTV, dan yang lebih penting, dukungan guru dan orang tua. Ya, guru dan orang tua sangat mendukung animasi ini. Para guru mendukung animasi ini, pertama, karena ada dokumen di dalamnya untuk mempromosikan animasi rumah tangga yang unggul, dan kedua, animasi ini didasarkan pada kisah tepi air. Para guru merasa kondusif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan bahasa Mandarin anak-anak, sehingga mereka memberikan dukungan. Pokoknya, anak-anak yang baik ingin menonton kartun. Lebih baik menonton kartun ini yang dapat meningkatkan nilainya. Sama seperti siaran HR Bersaudara pada tahun 1996, HR Bersaudara bisa menjadi mitos animasi rumah tangga, terutama karena rekomendasi guru. Guru mengatakan menonton animasi ini dapat belajar banyak ilmu yang bermanfaat, sehingga segera menyebar ke seluruh utara dan selatan sungai. Perlu disebutkan bahwa HR Electric pada awalnya adalah merek alat listrik kecil yang tidak dikenal di Cina. Dengan popularitas HR Bersaudara, HR Electric sepenuhnya meluncurkan mereknya sendiri dan pernah menjadi merek peralatan listrik terbesar di Cina. Ini juga merupakan contoh paling luar biasa dari penjualan merek yang didorong oleh animasi. Kemudian contoh ini digunakan oleh Jia Yapeng terlebih dahulu. Orang tua merekomendasikannya karena ini adalah kartun yang dapat ditonton dan ditonton oleh orang tua dan anak-anak.
Karena kebanyakan orang tua keberatan jika anak menonton kartun karena menganggap kartun akan merusak mata dan mempengaruhi belajarnya. Jika Anda percaya, Anda masih anak-anak. Alasan sebenarnya adalah karena orang tua tidak suka menonton kartun. Anak-anak suka menonton TV, tetapi orang dewasa lebih suka, tetapi hanya ada satu TV di rumah. Jika kartun diputar, program lain tidak dapat disiarkan, yang menjadi kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Kebanyakan kartun masih muda, dan banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya. Bagi orang tua, hanya akan ada perasaan menghinai Ki. Beberapa orang membaca novel di titik awal dan melihat beberapa paragraf yang menghinai Ki mereka. Mau tak mau mereka mengirim artikel untuk dimarahi, apalagi melihat kartun muda itu. Bagaimana orang tua suka menonton kartun seperti itu? Tapi sebagai orang tua, saya tidak punya muka untuk menonton TV bersama anak-anak saya. Jadi apa menonton TV akan menyakiti mata Anda, menonton TV akan memengaruhi studi Anda, dan alasan mengapa kartun akan menyebabkan kecacatan otak telah muncul, yang menjadi alasan terbaik bagi orang tua untuk merampas hak anak mereka untuk menonton kartun. Ketika anak-anak didorong untuk belajar, mereka dapat menonton TV dengan gembira. Rencananya berhasil. Namun, jika ada kartun seperti itu, yang tidak hanya disukai oleh anak-anak, tetapi juga membuat orang tua merasa sangat tampan ketika melihatnya, dan penuh imajinasi tentang masa depan dan fiksi ilmiah, tidak akan ditentang oleh orang tua, dan bahkan mendapatkan dukungan penuh mereka. Orang tua tidak memiliki wajah untuk berinisiatif menonton kartun. Satu-satunya kesempatan mereka dapat menonton kartun adalah berpura-pura melihatnya secara tidak sengaja sementara anak-anak mereka menonton kartun. Ada juga keuntungan yang sangat penting dari dukungan orang tua, yaitu uang. Animasi termasuk dalam animasi, tetapi jika Anda ingin mengubahnya menjadi daya beli, Anda membutuhkan uang sungguhan. Anak-anak mungkin memiliki uang keberuntungan dan uang saku, tetapi itu tentu saja tidak cukup. Pada saat yang sama, membeli terlalu banyak mie akan ditentang oleh orang tua. Ketika orang tua juga masuk PIP, mereka tidak akan terlalu menentang pembelian mie instan oleh anaknya. Beberapa orang tua bahkan diam-diam akan memberikan uang kepada anak-anak mereka. Ketika anak-anak membeli kembali kartu pahlawan tepi air dan tidak ada orang di rumah, beberapa orang tua yang penuh kepolosan seperti anak kecil bahkan akan mengambil kartu pahlawan tepi air ini dan membuka tampilan dalam animasi, teriak panggilan, Lu Junyi. Singkatnya, siaran pahlawan rawa telah menerima dukungan dari cuaca yang mendukung, kondisi geografis, dan orang-orang secara menyeluruh, sehingga efeknya meledak. Dan itu tidak singkat. Setelah sekian lama, volume penjualan tidak hanya tidak menurun, tetapi ada tren kelangkaan yang gila-gilaan di seluruh negeri. Beberapa toko kelontong berhasil mendapatkan 1 atau 2 kotak barang yang dirampok oleh anak-anak dalam waktu kurang dari 2 menit. Setelah animasi episode ke-8 ditayangkan, yaitu sebulan kemudian, seluruh tim bekerja lembur untuk memproduksi 4 juta kotak mie instan, memenuhi semua pesanan sebulan yang lalu. Namun saat ini, pesanan yang baru terakumulasi telah melebihi 8 juta kotak. Konon, beberapa pedagang yang sebelumnya bubar, bahkan pedagang yang dimintai barang, tidak bisa kembali ke toko dan hanya bisa menghitung uang di hotel. Mengerikan. Untungnya, sebelum siaran animasi, Jia Yapeng menugaskan semua dealer yang tersisa di provinsi Xinjiang ke provinsi lain yang tidak memiliki dealer dan sedikit terpencil. Dealer ini mendapat tawaran dan tidak perlu bekerja keras selama 3 bulan untuk membangun pasar di provinsi lain. Selain itu, Jia Yapeng secara langsung menyetujui ini kegiatan 50.000 untuk setiap orang untuk mendirikan cabang sesegera mungkin. Namun, semua cabang di provinsi lain dimiliki langsung oleh Jia Yapeng, dan dealer ini hanya dapat menjadi karyawan Jia Yapeng, dan tidak dapat menikmati hak istimewa untuk bergabung dengan beberapa dealer. Tidak mungkin, mereka tidak memperebutkan peluang sebelum buahnya matang. Sekarang buahnya sudah matang, kesempatan itu secara alami akan kehilangan bagiannya. Namun, meski begitu, para dealer yang tersebar di seluruh negeri ini juga bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan Jia Yapeng memberi mereka tugas. Selama mereka bisa menyelesaikan tugas, mereka bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak.
Bagaimanapun, dengan pengembangan pasar yang berkelanjutan oleh Jia Yapeng, pabrik makanan Dakian ditakdirkan untuk sibuk selama 1 menit istirahat di paruh pertama tahun 1991. Bab 53. Hei, giliranku. Aku akan mengorbankan pahlawan jahat bumi bintang 2, Jin Dajian, pengrajin lengan batu giok dari bintang ahli bumi, dan Hao Ujian, kera lengan Tong Sui Xing bumi, untuk memanggil pahlawan Tiangang bintang 3, bintang Tian Su Sen Xing Tai Bao De Zong. Haha, aku sudah punya bintang Tiangang. Kamu bukan lawanku, bodoh. Kamu telah dibodohi. Aku akan membuka kartu penyergapanku. Pahlawan jahat bumi bintang 2, komet bumi Yes Hangking Husan yang memicu efek khususnya untuk memanggil menantu laki-laki, merekrut pahlawan pria manapun sebagai suami ipar dan jadilah pahlawan. Mulai sekarang, Daizong milikmu adalah milikku. Wah, kamu nakal. Kamu tidak bermain seperti ini. Melihat kedua anak yang bertengkar tidak jauh, Jia Yapeng menunjukkan sedikit senyum di sudut mulutnya. Saat ini, Agustus 1991. Sudah 3 bulan sejak peluncuran Perang Pahlawan Water Morgen. Animasi telah disiarkan hingga 24 episode. Plot telah diluncurkan sepenuhnya. Semua anak di Cina terpesona oleh animasi ini. Selain itu, tidak hanya CCTV, tetapi juga lebih dari 20 stasiun TV lokal telah menemukan grup film dan televisi kekaisaran dalam waktu 3 bulan setelah siaran Perang Pahlawan Water Morgen, mengungkapkan harapan bahwa mereka dapat membeli hak siar Perang Pahlawan Water Morgen dan menyiarkannya di stasiun TV mereka sendiri. Banyak stasiun TV yang siap dibantai oleh pihak lain. Beberapa stasiun TV bahkan menyetujui harga pembelian 1.000 yuan per episode. Meskipun sekarang sebuah drama TV dapat terjual jutaan dalam setiap episode, Anda tahu bahwa pada tahun 1990-an, sebuah drama TV yang dapat disebut produksi skala besar, harganya hanya sekitar 50.000 yuan. Menggunakan 5.000 yuan per episode untuk membeli hak untuk memutar animasi putaran kedua adalah harga yang sangat tinggi. Jika anak-anak tidak terlalu suka dan berteriak-teriak menonton tayangan ulang setiap hari, yang mengandung peluang bisnis besar, stasiun TV ini tidak akan mau membayar mahal untuk membeli animasi. Alhasil, ketika mereka mulai membicarakan harga film kekaisaran dan grup televisi, mereka sudah mendapatkan keuntungan grup dari Jia Yapeng dan langsung memberikan harga pembelian yang seragam ke semua stasiun TV. Itu 1.000 yuan per episode. Harga ini langsung membuat semua stasiun TV menangis. Ini pasti harga kubis. Bahkan kartun terburuk pun tidak pernah menjual kubis dengan harga seperti itu. Harga ini pada dasarnya tidak berbeda dengan memberikan. Dalam kata-kata kelompok film dan televisi kekaisaran, mereka tidak berniat menghasilkan uang saat membuat kartun ini. Mereka hanya ingin anak-anak bahagia, stasiun TV bahagia, dan semua orang bahagia bersama. Cukup. Jia Yapeng tidak pernah berharap menghasilkan uang dari kartun. Dia bahkan menawarkan uang untuk mengundang berbagai stasiun TV untuk mengulangnya. Semakin banyak mereka menyiarkan, semakin baik penjualan MILF-nya secara alami. Setiap hari, Anda bisa mendapatkan puluhan menit atau bahkan 1 jam ruang iklan super dari stasiun TV lokal. Anda tidak hanya dapat membelanjakan uang, tetapi juga menghasilkan 48.000 yuan. Adakah yang lebih bahagia dari ini di dunia? Akibatnya, popularitas stasiun TV utama hingga grup film dan televisi kekaisaran meningkat pesat, dan kemudian mereka mengeluarkan 48.000 yuan dan membeli orang-orang di levelnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun, lelaki tua itu tidak bisa tinggal diam dan selalu ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Pada saat yang sama, keuangan pabrik makanan Dakian menjadi semakin besar, dan akuntan asli di pabrik tidak tahan. Mempertimbangkan bahwa keuangan adalah departemen terpenting dari suatu perusahaan, Jia Yapeng mengundang pria tua itu untuk memeriksanya sendiri, yang juga meyakinkan. Lagi pula, beberapa orang tua di perusahaan milik negara pensiun dari era yang sulit dan sederhana itu dan pada dasarnya benar-benar dapat dipercaya. Laporan keuangan kedua kuartal ada di tangan Jia Yapeng. Jia Yapeng tidak melihat mereka dengan hati-hati. Dia langsung membuka beberapa halaman terakhir.
Dia ingin melihat berapa banyak uang yang dia hasilkan sekarang. Segera, Jia Yapeng melihat nomor ini dan tidak dapat menahan untuk menelan ludahnya pada detik berikutnya. Apakah saya menghasilkan begitu banyak uang dalam 6 bulan? Bab 55. Sudah lama sejak saya menerbitkan buku itu. Ada juga rekomendasi dan klien yang kuat, tetapi hasilnya sangat buruk. Sekarang hanya ada 1.500 koleksi. Oleh karena itu, saya ingin tahu berapa banyak orang dari 1.500 koleksi ini yang benar-benar menganggap buku ini bagus dan mau berlangganan. Untuk menjadi malu, penulis membutuhkan kenyamanan semua orang. Jika Anda bersedia menghibur penulis, tinggalkan satu bab di sini. Penulis juga harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan menulis buku ini. Itu menyebabkan semua orang kesulitan.